Asal-usul kehidupan di bumi adalah salah satu misteri terbesar yang telah memikat perhatian ilmuwan sejak zaman dahulu. Bagaimana makhluk hidup pertama kali muncul? Pertanyaan ini memicu munculnya berbagai teori dan gagasan yang mencoba menjelaskan fenomena tersebut. Salah satu teori yang dikenal adalah abiogenesis dan biogenesis. Melalui sejarah, kedua teori ini menjadi bahan diskusi ilmiah yang intens, yang tidak hanya melibatkan para ilmuwan, tetapi juga masyarakat luas. Mari kita pelajari bagaimana teori abiogenesis berkembang, bagaimana biogenesis membatahnya, serta eksperimen-eksperimen penting yang membawa kita lebih dekat untuk memahami asal-usul kehidupan. Yang pertama akan kita bahas adalah teori abiogenesis. Abiogenesis berasal dari kata a yang artinya tidak, bios artinya makhluk hidup, genesis artinya pembentukan. Makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau dengan kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Teori abiogenesis juga dikenal dengan teori generatio spontanea, yang berarti makhluk hidup terbentuk secara spontan. Teori ini berkembang pada abad keempat sebelum Masehi. Teori abiogenesis diterima masyarakat sekitar 2200 tahun, walau akhirnya digantikan dengan teori biogenesis karena memiliki kelemahan. Pendukung teori ini diantaranya Aristoteles, John Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Teori abiogenesis menurut Aristoteles. Aristoteles hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Beliau merupakan seorang ilmuwan dan filsuf Yunani yang juga menjadi pelopor teori abiogenesis. Menurut Aristoteles, makhluk hidup berasal dari benda mati dan muncul secara spontan. Untuk membuktikan teori ini, Aristoteles melakukan sebuah percobaan dengan merendam tanah di dalam wadah berisi air. Hasilnya, cacing pun muncul pada tanah yang direndam air. Ia pun mengambil kesimpulan bahwa cacing yang merupakan makhluk hidup muncul dari tanah yang merupakan benda mati secara spontan. Selanjutnya ada teori abiogenesis menurut John Needham yang merupakan seorang ilmuwan asal Inggris yang hidup pada awal abad ke-18. Ia dikenal karena melakukan percobaan yang berkontribusi pada perdebatan tentang asal-usul kehidupan, khususnya terkait teori spontaneous generation atau generasi spontan yang menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul dari benda mati secara spontan. Dalam eksperimennya, Needham merebus kaldu dalam sebuah wadah selama beberapa menit untuk mensterilkannya. Setelah proses sterilisasi, wadah tersebut ditutup rapat dan dibiarkan dalam kondisi diam selama beberapa hari. Hasilnya, ia menemukan adanya bakteri yang muncul dalam kaldu tersebut. Dari pengamatannya, Needham menyimpulkan bahwa bakteri tersebut berasal dari kaldu yang dianggapnya sebagai benda mati. Kesimpulan ini memperkuat keyakinannya bahwa kehidupan dalam bentuk mikroorganisme dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup. Namun, eksperimen ini kemudian menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan lain karena dianggap tidak memperhatikan kemungkinan kontaminasi dari luar. Teori abiogenesis oleh Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek merupakan seorang penemu mikroskop yang hidup pada abad ke-18. Ia melakukan eksperimen untuk mengamati kehidupan mikroskopis. Dalam percobaannya, ia menggunakan air rendaman jerami dan mengamatinya melalui mikroskop buatannya. Hasil pengamatannya menunjukkan adanya organisme mikroskopis yang dikenal sebagai protozoa di dalam air tersebut. Dari eksperimen ini, Van Leeuwenhoek menyimpulkan bahwa protozoa muncul dari air rendaman jerami yang pada awalnya merupakan benda mati. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang kehidupan mikroskopis dan menjadi tonggak penting dalam dunia biologi. Namun, sayangnya, teori-teori abiogenesis tersebut memiliki beberapa kelemahan. Percobaan Aristoteles belum dilengkapi teknologi modern dan pola pikirnya masih sederhana. Sedangkan kesimpulan yang diambil oleh Anthony van Leeuwenhoek terhadap percobaannya kurang tepat. Sementara itu, percobaan John Needham belum sesuai dengan kaidah ilmiah, yaitu minimnya proses sterilisasi. Selanjutnya kita akan membahas teori biogenesis. Teori biogenesis terdiri dari kata bios yang artinya makhluk hidup dan genesis yang artinya pembentukan. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Pendukung teori ini diantaranya adalah Francesco Redi, Lazaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Selanjutnya ada Francesco Redi. Francesco Redi adalah seorang dokter, ahli bedah, dan ilmuwan yang terkenal dengan eksperimennya yang menentang teori generasi spontan. Sebagai seorang dokter dan ahli bedah,
Dia melayani bangsawan Tuscany seperti Ferdinand II dan juga Casimir III. Dia merupakan ilmuwan asal Italia yang hidup di abad ke-18 dan ilmuwan pertama yang menentang teori abiogenesis. Selanjutnya, Francisco melakukan percobaan, yaitu meletakkan 2 daging di wadah yang sama. Wadah yang satu diisi daging dan dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari, daging membusuk dan terdapat belatung, yaitu belatung yang berasal dari lalat. Selanjutnya ada di wadah yang kedua, diisi daging dan ditutup rapat. Setelah beberapa hari, daging membusuk dan tidak terdapat belatung. Hasil dari percobaan Francisco Redi disanggah oleh pendukung abiogenesis karena pada wadah yang tertutup atau wadah yang kedua tidak terdapat belatung dan kehidupan sebab wadah tidak mengandung udara. Maka pantas saja tidak terdapat kehidupan pada wadah yang tertutup, sehingga Francisco Redi melakukan percobaan yang kedua. Selanjutnya pada percobaan kedua diletakkan ada 3 wadah yang diisi dengan daging yang sama. Untuk wadah yang pertama diisi dan dibiarkan terbuka. Untuk wadah yang kedua diisi daging dan ditutup rapat. Untuk wadah yang ketiga diisi daging dan ditutup kain kasa agar udara masih bisa masuk dalam. Dalam percobaan wadah yang pertama, daging membusuk dan terdapat belatung. Untuk percobaan wadah yang kedua, tidak terdapat belatung, hanya saja daging membusuk. Untuk percobaan ketiga, daging membusuk dan tidak ada belatung pada daging, tetapi belatung terdapat pada kasa. Sehingga dari kesimpulan dan percobaan yang dilakukan oleh Francisco, ia menyimpulkan bahwa kehidupan hanya berasal dari telur. Selanjutnya ada Lazzaro Spallanzani. Ia hidup pada abad ke-18. Tujuan percobaan Lazzaro untuk menyanggah percobaan Zonyidam karena sterilisasi Zonyidam sangat minim. Ia melakukan 2 percobaan. Yang pertama tabung dengan kondisi terbuka dan yang kedua tabung dengan kondisi tertutup. Hasil dan kesimpulan dari Lazzaro Spallanzani yaitu ketika kaldu yang telah dipanaskan dibiarkan terbuka, terjadi kontaminasi mikroorganisme dari udara sehingga pada labu 1 timbul mikroorganisme. Pada labu 2 yang tertutup rapat, bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Dari percobaan Lazzaro Spallanzani, ia menyimpulkan bahwa adanya telur harus didahului oleh adanya kehidupan terlebih dahulu, atau yang dikenal dengan istilah omne ovum ex vivo. Yang ketiga ada Louis Pasteur. Louis Pasteur hidup pada abad ke-19. Percobaan Louis Pasteur menyempurnakan percobaan Lazzaro Spallanzani dengan mempertahankan udara menggunakan labu leher angsa. Udara masih mungkin bersirkulasi masuk ke dalam labu dan kontak dengan bagian dalam labu. Percobaan pertama yaitu labu diletakkan secara tegak atau vertikal. Adanya layar angsa memungkinkan udara dapat masuk, tetapi mikroorganisme yang berukuran lebih besar dari partikel udara akan terhambat masuk. Hasilnya, kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Percobaan kedua ada labu dimiringkan, yaitu diletakkan secara horizontal. Air kaldu yang menyentuh ujung kapiler labu leher angsa terkontaminasi oleh mikroorganisme yang terdapat di udara. Hasilnya, kaldu menjadi keruh dan mengandung mikroorganisme. Hasil dan kesimpulan dari percobaan Louis Pasteur dapat disimpulkan bahwa kehidupan tidak dapat muncul pada tempat yang tidak terkontaminasi kehidupan atau yang dikenal dengan istilah omne vivum ex vivo. Selanjutnya kita akan membahas teori evolusi. Evolusi berasal dari kata Latin evoluere yang artinya membuka gulungan. Kata evoluere diserap dari dalam bahasa Inggris menjadi evolution yang berarti perkembangan secara bertahap. Artinya terdapat perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari bentuk awal. Definisi evolusi yaitu proses perubahan struktur makhluk hidup dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dan terjadi dalam satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi teori-teori evolusi yang diawali oleh pemikiran George Louis Legrand, Erasmus Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin, dan August Wilson bersama-sama. Mari kita pahami proses ini dan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi. Teori yang pertama ada teori yang dikemukakan oleh George Louis Legrand, atau yang lebih dikenal sebagai Count of Buffon, merupakan seorang ilmuwan asal Prancis yang hidup pada awal abad ke-18. Sebagai seorang dokter, ahli zoologi, ahli matematika, dan ahli sains, Buffon memainkan peran penting dalam perkembangan awal teori evolusi.
Buffon adalah salah satu pelopor yang menyatakan bahwa spesies dapat berubah dari generasi ke generasi. Ia percaya bahwa makhluk hidup tidak bersifat statis, melainkan berubah sepanjang waktu. Menurutnya, perubahan ini dapat terjadi karena organ tubuh yang jarang digunakan mengalami degenerasi. Selain itu, Buffon juga berpendapat bahwa spesies-spesies yang memiliki kemiripan kemungkinan berasal dari nenek moyang yang sama. Gagasan-gagasan Buffon ini dituangkan dalam karyanya yang monumental, yaitu Histoire Naturelle atau yang bisa disebut Natural History, sebuah ensiklopedia yang membahas berbagai aspek kehidupan makhluk hidup. Meskipun Buffon belum mengetahui secara pasti mekanisme di balik evolusi, pemikirannya menjadi fondasi bagi perkembangan teori evolusi di masa mendatang. Pandangannya tentang perubahan spesies dan hubungan kekerabatan antar organisme membuka jalan bagi para ilmuwan untuk menggali lebih dalam tentang teori evolusi. Yang kedua ada Erasmus Darwin. Erasmus Darwin merupakan kakek dari Charles Darwin. Beliau merupakan seorang dokter, penyair, dan ahli sains yang hidup di pertengahan abad ke-18, yaitu tahun 1731 sampai 1802. Setelah membaca ensiklopedia karya Count of Buffon, ia percaya evolusi terjadi pada semua makhluk hidup termasuk manusia. Ia juga percaya karakteristik yang diperoleh orang tua akan diwariskan kepada keturunannya. Erasmus Darwin menuliskan pendapatnya tersebut dalam sebuah buku berjudul Zoonomia or The Laws of Organic Life. Ia menuliskan bahwa evolusi kehidupan dimulai dari setetes kecil di lautan purba hingga pada akhirnya membentuk ikan, amfibi, reptil, dan manusia. Sama halnya dengan Count of Buffon, Erasmus Darwin juga belum mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya evolusi. Selanjutnya ada Jean-Baptiste de Lamarck, merupakan seorang bangsawan Prancis sekaligus ahli evolusi yang hidup di pertengahan abad ke-18, sekitar tahun 1744 sampai 1829. Lamarck percaya bahwa organisme mikroskopis muncul secara spontan dari bahan-bahan tidak hidup yang kemudian berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Ia juga menduga produk akhir evolusi adalah manusia. Dalam bukunya yang berjudul Filosofi Zoologiku yang terbitkan pada tahun 1809, Lamarck mengemukakan pendapatnya. Di antaranya yaitu yang pertama, lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri atau sifat yang diwariskan. Yang kedua, prinsip use and disuse, menyatakan bahwa organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan akan berkembang dengan baik. Di lain sisi, organ atau bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran bahkan penyusutan. Ciri atau sifat yang didapat yang terbentuk oleh lingkungan selama makhluk hidup tersebut hidup akan diwariskan kepada keturunannya. Sebagai contoh, ada evolusi jerapah menurut Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa nenek moyang jerapah adalah jerapah leher pendek pemakan daun-daunan di pohon, bukan pemakan rumput. Untuk mencapai daun-daun yang tinggi, jerapah leher pendek harus menegakkan dan memanjangkan lehernya, hingga lehernya menjadi semakin panjang. Kemudian, perubahan pada tubuh jerapah berupa sifat leher panjang akan diwariskan pada keturunannya. Dan proses tersebut terus berlanjut hingga semua jerapah yang hidup pada saat ini berleher panjang. Dari evolusi jerapah yang dipaparkan oleh Lamarck, terlihat bahwa mekanisme use and disuse berlaku, yaitu digunakannya leher jerapah sehingga yang awalnya pendek berkembang menjadi panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin lahir pada tahun 1809. Ketika berusia 22 tahun, tepatnya pada tahun 1831, ia ikut serta dalam pelayaran keliling dunia, terutama kapal HMS Beagle. Selama pelayaran ini, Darwin mempelajari berbagai spesies hewan, tumbuhan, dan bentuk geologi di berbagai tempat yang disinggahinya. Pada tahun ketiga pelayaran, HMS Beagle tiba di Kepulauan Galapagos, sebuah kepulauan vulkanik di Samudra Pasifik yang terletak di sebelah barat Ekuador, Amerika Selatan. Kepulauan ini terdiri atas beberapa pulau dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Kita bingung dengan penyebaran geografis spesies di Kepulauan Galapagos. Sebagian besar spesies hewan di sana tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Meskipun memiliki kesamaan ciri dan spesies yang ada di daratan Amerika Selatan, Darwin menduga bahwa spesies di Kepulauan Galapagos berasal dari Amerika Selatan dan kemudian mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan setempat. Keanekaragaman burung finch di Kepulauan Galapagos. Di Kepulauan Galapagos, Darwin menemukan 14 jenis burung finch yang berbeda tetapi memiliki banyak kemiripan dengan burung finch di Amerika Selatan. Perbedaan utama di antara burung-burung ini terletak pada bentuk paruhnya, yang diduga disebabkan oleh variasi sumber makanan di setiap pulau. Teori evolusi Darwin. Pada tahun 1859, Darwin mencetuskan teori evolusi yang terkenal hingga saat ini, sehingga dijuluki sebagai Bapak Evolusi. Teori ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Buku ini memuat dua teori utama. Yang pertama, spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Dan yang kedua, evolusi terjadi karena mekanisme seleksi alam, di mana seleksi alam menjadi penyebab utama terjadinya evolusi. Teori evolusi August Weismann. August Weismann merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman yang hidup pada tahun 1834 sampai 1914.
Ia menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetik. Variasi diwariskan dari induk pada anaknya, bukan diperoleh dari lingkungan, yang artinya evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Menurut August Weismann, sifat leher jerapah dikendalikan oleh gen. Jerapah yang memiliki gen homozigot dominan atau heterozigot akan memiliki leher yang panjang, sementara jerapah yang memiliki gen homozigot resesif akan memiliki leher yang pendek. Jerapah yang memiliki leher pendek tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, sehingga mengalami kepunahan. Selanjutnya, ada bantahan August Weismann terhadap teori Lamarck. Weismann juga menyatakan pendapat yang bertentangan dengan Lamarck, yaitu perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan. Untuk membuktikan pernyataannya, August Weismann kemudian melakukan percobaan dengan cara memotong ekor tikus. Kemudian ekor tikus tersebut, Weismann juga menyatakan pendapat yang bertentangan dengan Lamarck, yaitu perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan. Untuk membuktikan pernyataannya, August Weismann kemudian melakukan percobaan dengan cara memotong ekor tikus. Kemudian tikus tersebut dibiarkan berkembang biak. Hasil percobaan menunjukkan tikus yang sudah dipotong ekornya tetap memiliki anak-anak tikus yang berekor panjang. Percobaannya tersebut diulangi hingga 21 generasi dan ternyata tetap menghasilkan generasi tikus yang berekor panjang. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan teori evolusi pada jerapah menurut 3 ilmuwan, yaitu Darwin, Lamarck, dan Weismann. Yang pertama dari Darwin. Menurut teori Darwin, jerapah yang ada pada saat ini merupakan hasil seleksi alam. Jerapah dengan leher panjang memiliki keunggulan untuk mencapai makanan di dahan yang tinggi, sehingga mereka dapat bertahan hidup lebih baik dibandingkan jerapah dengan leher pendek. Jerapah leher pendek secara perlahan tersingkir karena kurang mampu bersaing untuk mendapatkan makanan. Hanya jerapah berleher panjang yang berhasil mewariskan sifatnya ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada Lamarck. Lamarck mengajukan teori use and disuse yang menyatakan bahwa sifat-sifat yang digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menghilang. Dalam kasus jerapah, awalnya semua jerapah memiliki leher pendek. Karena kebutuhan menjangkau makanan di tempat tinggi, leher jerapah memanjang secara bertahap dalam kehidupannya. Sifat leher panjang ini kemudian diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga, menurut Weismann, teori Weismann lebih fokus pada peran genetik dalam evolusi yang melibatkan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Ia menekankan bahwa evolusi terjadi pada perubahan pada faktor genetik yang diwariskan. Dalam kasus jerapah, gen dominan yang menentukan leher panjang lebih unggul dibandingkan gen resesif. Seleksi alam memastikan bahwa gen yang memberikan keuntungan seperti leher panjang lebih mungkin diteruskan ke generasi berikutnya. Dengan demikian, ketiga teori ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami proses evolusi jerapah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari teori evolusi ketiga tokoh utama, yaitu Charles Darwin, Lamarck, dan August Weismann. Perbedaan utama di antara ketiga teori tersebut terletak pada mekanisme seleksi alam yang dijelaskan oleh masing-masing ilmuwan. Untuk Charles Darwin, dia menekankan bahwa seleksi alam terjadi berdasarkan kemampuan individu untuk beradaptasi. Organisme yang lebih cocok dengan lingkungannya cenderung bertahan dan mewariskan sifat-sifatnya. Untuk Lamarck, dia mengajukan teori use and disuse, di mana organ yang sering digunakan akan berkembang, sementara organ yang jarang digunakan akan menghilang. Perubahan tersebut dianggap diwariskan ke keturunan. Untuk August Weismann, dia menyatakan bahwa evolusi dipengaruhi oleh seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik, menekankan pentingnya gen dalam proses pewarisan sifat. Selanjutnya, untuk persamaan di antara teori-teori tersebut dijelaskan dalam 2 poin utama, yaitu untuk Lamarck dan Darwin, keduanya sepakat bahwa evolusi terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang memengaruhi makhluk hidup. Dan yang kedua, yaitu untuk Darwin dan Weismann, keduanya menegaskan bahwa evolusi terjadi melalui mekanisme seleksi, meskipun penekanan Weismann lebih pada aspek genetik.